9 tanda seseorang kehilangan jati diri saat menjalin hubungan. Berada dalam hubungan merupakan pengalaman yang memungkinkan kita tumbuh dan belajar bersama. Namun, terkadang dalam perjalanan ini, kita mungkin menghadapi tantangan yang mengharuskan kita untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima, serta mempertahankan identitas dan nilai-nilai pribadi. Dalam konteks ini, mari kita mengeksplorasi beberapa tanda yang mungkin menunjukkan hilangnya jati diri dalam suatu hubungan dan mengapa penting untuk menjaga keseimbangan ini. 1. Konflik dalam hubungan. Konflik adalah bagian alami dari setiap hubungan. Namun, jika kita terlalu sering mengkompromikan keyakinan dan nilai-nilai pribadi hanya untuk menghindari perselisihan, kita mungkin akhirnya kehilangan suara dan keaslian kita. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi dan kompromi yang seimbang, bukan hanya keheningan. Namun, jika kita terlalu sering mengkompromikan keyakinan dan nilai-nilai pribadi hanya untuk menghindari perselisihan, kita mungkin akan kehilangan suara dan identitas kita seiring waktu. Ini bisa mengakibatkan frustasi dan perasaan tidak puas diri. Penting untuk diingat bahwa komunikasi dan kompromi adalah kunci untuk mengatasi konflik dengan sehat. Ketika kita bisa menyampaikan pandangan dan kebutuhan kita dengan jujur, dan pasangan kita juga melakukan hal yang sama. 2. Memprioritaskan kebutuhan pasangan daripada kebutuhan sendiri. Merawat pasangan adalah tindakan yang luar biasa, tetapi jika kita terus-menerus meletakkan kebutuhannya di atas kebutuhan kita sendiri, hal ini dapat menyebabkan perasaan kebencian terhadap diri sendiri dan perasaan diabaikan. Merawat diri dan mencinta diri sendiri adalah prasyarat untuk menjaga hubungan yang kuat. Tetapi jika kita terus-menerus meletakkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan kita sendiri, ini bisa berdampak buruk. Hal ini dapat mengakibatkan perasaan kehilangan diri dan hilangnya keseimbangan dalam hubungan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima dalam sebuah hubungan, merawat diri sendiri, menjalani kehidupan sosial yang seimbang, dan menjalani hobi atau aktivitas yang kita nikmati adalah cara-cara untuk tetap terhubung dengan diri kita sendiri sambil merawat pasangan kita. 3. Kesulitan mengambil keputusan tanpa pasangan. Kemandirian adalah ciri penting dalam diri kita. Jika kita mulai merasa kesulitan untuk membuat keputusan pribadi tanpa selalu berkonsultasi dengan pasangan, ini bisa menjadi tanda hilangnya kemandirian yang signifikan. Kemandirian adalah kunci untuk perkembangan pribadi dan kebahagiaan, dan terlalu mengandalkan pasangan dalam pengambilan keputusan bisa menghambat perkembangan ini. Penting untuk tetap menghormati dan mendukung keputusan masing-masing dalam konteks yang tepat, sambil tetap berkomunikasi terbuka dengan pasangan mengenai keputusan besar yang memengaruhi kedua belah pihak. Jika kita kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan pribadi tanpa selalu berkonsultasi dengan pasangan, ini bisa menjadi indikasi hilangnya kemandirian yang signifikan. Keputusan yang kita buat juga harus mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi pribadi kita. 4. Menghindari teman dan keluarga. Terlalu terisolasi dari teman dan keluarga karena hubungan bisa menunjukkan ketergantungan yang tidak sehat. Orang-orang yang kita cintai memberikan dukungan dan perspektif penting, dan kita tidak boleh mengabaikan mereka dalam perjalanan hubungan kita. Teman dan keluarga memberikan perspektif, dukungan, dan koneksi sosial yang penting. Kita tidak boleh mengabaikan hubungan dan dukungan dari mereka demi hubungan kita dengan pasangan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara berinteraksi dengan teman dan keluarga, serta menjalani waktu berkualitas. 5. Ketergantungan pada validasi dari pasangan. Mengandalkan pasangan untuk mendapatkan validasi terus-menerus mungkin menunjukkan kurangnya harga diri. Harga diri yang sejati datang dari dalam, bukan dari pengakuan eksternal. Sebagai individu, kita harus mencari kepercayaan dan validasi dalam diri sendiri. Pasangan kita dapat menjadi sumber dukungan dan penguatan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya sumber pengakuan dan validasi. Mengandalkan pasangan untuk mendapatkan validasi terus-menerus mungkin menunjukkan kurangnya harga diri. Kepercayaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri, dan hubungan yang sehat seharusnya meningkatkan, bukan mendefinisikan, harga diri kita. 6.
Berkompromi pada tujuan pribadi, pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah kita telah mengorbankan impian dan ambisi kita sepenuhnya hanya untuk mengakomodasi tujuan pasangan? Kompromi diperlukan dalam hubungan, tetapi kita tidak seharusnya menyerah sepenuhnya pada impian dan aspirasi kita. Hubungan yang sehat adalah ruang yang mendukung pertumbuhan bagi kedua pasangan. Namun, kita tidak seharusnya menyerah sepenuhnya pada impian dan aspirasi kita demi tujuan pasangan. Hubungan yang sehat harus memberi dukungan bagi pertumbuhan pribadi kedua belah pihak. Tetaplah berkomunikasi dengan pasangan tentang impian dan aspirasi masing-masing sehingga kalian dapat mencari solusi yang memadai dan memungkinkan kedua belah pihak untuk berkembang. 7. Merasa bersalah karena waktu terpisah. Merasa bersalah karena kita ingin waktu sendiri atau bersama teman adalah tanda bahaya. Hubungan yang sehat memungkinkan kita untuk menjaga kemandirian dan pertumbuhan pribadi, dan sedikit ketidakhadiran sesekali bisa memperdalam keterikatan kita. 8. Merasa bersalah karena waktu terpisah. Merasa bersalah ketika kita ingin waktu untuk diri sendiri atau bersama teman adalah tanda yang perlu diperhatikan. Hubungan yang sehat seharusnya mendukung kemandirian dan pertumbuhan pribadi. Sedikit waktu terpisah tidak hanya normal, tetapi juga diperlukan untuk memungkinkan kita menjalani aktivitas yang kita nikmati, merawat kesehatan mental, dan menjaga hubungan dengan teman-teman kita. Ini memperkaya hubungan dengan pasangan kita dan memberikan kita kesempatan untuk merenung. 9. Kehilangan jati diri dalam hubungan. Kehilangan jati diri dalam hubungan adalah masalah yang paling mendasar. Ini bisa terjadi ketika kita terlalu mengejar hubungan hingga titik di mana kita mulai mengorbankan nilai-nilai, aspirasi, dan kebahagiaan pribadi hanya untuk memenuhi harapan pasangan atau menjaga kedamaian hubungan. Kita harus selalu ingat bahwa kita adalah individu dengan keunikan kita sendiri, dan hubungan yang sehat harus memungkinkan kita untuk tetap menjadi diri kita sendiri. Mempertahankan jati diri dalam sebuah hubungan adalah suatu keharusan. Hubungan yang sehat seharusnya memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Jika kita merasakan tanda-tanda di atas, penting untuk segera menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan kita. Ini bukan tentang egoisme, tetapi tentang menjaga keseimbangan yang penting untuk kebahagiaan bersama. Untuk menjaga keseimbangan antara hubungan yang sehat dan menjaga jati diri, komunikasi adalah kunci. Terbuka berbicara dengan pasangan mengenai kebutuhan, harapan, dan impian pribadi kita sangat penting. Selain itu, penting juga untuk merawat diri sendiri, menjalani aktivitas yang kita nikmati, menjaga hubungan dengan teman dan keluarga, dan membangun harga diri dari dalam. Ingatlah bahwa hubungan yang kuat adalah ketika dua individu yang bahagia dan seimbang berbagi hidup mereka bersama, sambil tetap memelihara identitas pribadi masing-masing. Ketika kedua orang dalam hubungan merasa bebas untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi yang terbaik dari diri mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menemukan konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.